Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ibu mengabsen, di sini yang piket siapa? Mbak Mereka ya. Ibu mau minta tolong dipasangkan media pembelajaran yang sudah dibuat ya. Sembari menunggu Mbak Mareta memasangkan media itu, ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Lili Yuliani ada? Izin? Ya. Kemudian Nur Aziza. Ya. Yang tidak berangkat ada berapa? 10. Oke. Sebelum itu ada yang tahu di sini ibu akan membahas mengenai materi apa? Itu Bu. Ya, coba dibacakan. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Iya. Jadi kali ini ibu akan membahas mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ya. Ada yang tahu nggak pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini terbagi ke dalam berapa periode? Ya, jadi di sini terbagi ke dalam 2 periode ya. Yang pertama, Daulah Bani Umayyah di kota Damaskus ya. Ingat? Kemudian yang kedua, Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Nah, oke. Ya, sebelum ke medianya, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan dapat kita capai ya. Yang pertama, itu siswa dapat menjelaskan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi nanti kalian Ibu harapkan bisa menjelaskan sejarah pertumbuhannya gitu ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya pertumbuhan ilmu pengetahuan. Kemudian siswa dapat menyebutkan bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan siswa juga dapat mengelompokkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah, baik pada masa Bani Umayyah di Damaskus maupun di Andalusia atau Spanyol. Kemudian siswa dapat merekonstruksi sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan yang terakhir, siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam perjuangan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini langsung ke media pembelajarannya. Nah, di sini dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini terbagi ke dalam 2 periode. Yang pertama, Daulah Bani Umayyah di Damaskus itu pada tahun 661 Masehi sampai 750. Kemudian yang kedua, Daulah Bani Umayyah di Andalusia itu terjadi pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran ya. Ini suatu bentuk resuman dari materi yang ada di buku paket. Jadi Ibu buat resumannya saja biar nanti kalian juga mudah menangkapnya. Nah, yang pertama di sini Ibu menuliskan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Itu saat ini disebut sebagai kota Suriah ya. Di sini berdiri selama 30 tahun. 661 Masehi sampai 750 Masehi. Kemudian didirikan oleh siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Di sini Ibu juga memberikan gambar tokoh Muawiyah tersebut ya. Kemudian selanjutnya pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, di sini umat Islam merasa sangat nyaman dan juga bahagia. Ada yang tahu kenapa? Nah, pada masa itu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Daulah Bani Umayyah di Damaskus ini adalah merupakan pusat keemasan ya, merupakan masa kejayaan pada masa itu. Kemudian
Meski masa pemerintahannya berjalan kurang lebih selama 70 tahun, namun sudah berhasil melakukan perluasan wilayah dari Afrika Utara hingga ke barat daya benua Eropa. Nah, kemudian Aljazair dan juga Maroko juga berhasil ditaklukkan ya seiring berjalannya pemerintahan. Kemudian pada saat itu yang menjadi pemimpin pasukan Islam adalah Tariq bin Ziyad. Nah, ia menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di Gibraltar atau Jabal Tariq. Sehingga Tariq bin Ziyad ini dia diabadikan di dalam mata uang pound sterling di Britania Raya. Kemudian Spanyol berhasil ditundukkan dan ibu kota Cordoba, ibu kotanya Spanyol pada masa itu, menjadi pusat yang juga berhasil dikuasai, sehingga kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo bisa ditaklukkan. Nah, selanjutnya pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah berhasil melakukan perluasan wilayah sampai ke Perancis, yang mana perluasan tersebut dipimpin oleh Abdurrahman Abdullah al-Wafiti. Kemudian daerah perluasannya akan semakin luas karena pada Daulah Bani Umayyah di Damaskus ini selalu terjadi perluasan wilayah, ekspansi wilayah gitu ya. Kemudian di sini Bani Umayyah berhasil melakukan perluasan wilayah sampai ke Perancis, yang mana perluasan tersebut dipimpin oleh Abdurrahman al-Wafiti, dan daerah perluasannya sehingga menjadi meluas ke wilayah Spanyol, Afrika, Palestina, Syria, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, hingga sampai Kirgistan di Asia Tengah. Nah, selanjutnya ini perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Di sini ada ilmu agama. Nah, ilmu agama itu pada waktu itu mencakup Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Nah, pada saat itu terjadi proses pembukuan hadis yang dilakukan oleh, ada yang tahu? Pada masa itu terjadi proses pembukuan hadis yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sehingga lambat laun perkembangan hadis menjadi semakin pesat. Selanjutnya ada ilmu sejarah dan geografi. Di sini mencakup perjalanan hidup, kisah, dan juga riwayat. Pada masa itu tokoh yang terkenal adalah Ubaid ibnu Syariah, yang mana beliau berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Nah, selanjutnya ada ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa, yaitu seperti bahasa, nahwu, dan juga sorof. Selanjutnya ada bidang ilmu filsafat, yang mana dalam hal ini ada ilmu mantik, kimia, astronomi, kemudian ilmu hitung, dan juga ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya Daulah Bani Umayyah ini berakhir pada tahun 750 Masehi dan jatuh ke tangan Abbasiyah. Nah, itu kenapa di sana Daulah Bani Umayyah di Andalusia itu mulai 756 Masehi, karena sebelum itu pada tahun 750 Masehi itu Daulah Bani Umayyah di Damaskus itu jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Ya. Tapi salah satu tokoh Bani Umayyah pada waktu itu yang dikenal dengan Abdurrahman ad-Dakhil itu berhasil meloloskan diri dari kejaran Bani Abbasiyah, yang mana nanti beliau ini yang akan mendirikan Daulah Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Nah, kemudian Daulah Bani Umayyah di Andalusia didirikan oleh siapa tadi? Abdurrahman ad-Dakhil. Nah, pusat kekuasaannya atau pemerintahannya berada di Cordoba, ya, di Spanyol. Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan pesatnya ilmu pengetahuan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8 dan juga yang ke-9. Nah, Universitas Cordoba ini yang nantinya menjadi bukti dari adanya perkembangan atau pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia, ya. Ada Universitas Cordoba, yang mana Universitas Cordoba ini memiliki 400.000 perpustakaan dengan memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Nah, Cordoba juga memiliki 491 masjid yang megah, yang mana masjid itu sebagai bukti nyata adanya peradaban di Spanyol atau Cordoba. Nah, oke, selanjutnya bagaimana dengan proses
pertumbuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Nah, mari kita lihat di PPT ini. Nah, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah di Andalusia. Itu yang pertama ada ilmu kimia. Nah, ahli kimia ketika itu adalah Abu al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan. Selanjutnya, ada ilmu kedokteran. Ahli kedokteran ketika itu adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli gizi, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abu Qasim, dan karyanya ini berjudul Al-Tasrif Liman Ajaza an Al-Ta'lif. Ini sudah diterjemahkan ya, kemudian juga sudah menjadi rujukan di beberapa universitas di Eropa. Selanjutnya ahli sejarah, ya ilmu sejarah. Nah, ahli sejarah di situ yang terkenal ada 3, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, dengan berbagai macam karyanya. Dan yang selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam bahasa dan sastra ketika itu. Di sini yang pertama ada tokoh Ali Al-Qoli, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir, yang mana beliau wafat pada tahun 696 Masehi. Kemudian ada juga Abu Bakar Muhammad bin Umar, ada Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabi, dan ada Abu Amir Abdullah bin Syuhaib. Nah, untuk pertumbuhan budayanya di sini ada arsitektur dan juga organisasi militer, juga nanti ada lagi. Yang arsitektur di sana tadi kan ada Universitas Cordoba dan juga ada masjid-masjid besar. Nah, itu di mana bangunan-bangunannya itu gaya arsitekturnya itu disesuaikan ya, kental dengan Islam, nuansa Islam pada masa itu. Kemudian organisasi militer pada masa Bani Umayyah dikelompokkan menjadi 3, angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan kepolisian ya. Selanjutnya dalam perdagangan, ketika Bani Umayyah berhasil melakukan perluasan wilayah, jadi jalur perdagangan pada masa itu juga otomatis semakin lancar gitu. Lalu dalam hal kerajinan, ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Oke, sebelum itu di sini Ibu akan menayangkan video singkat ya, sebagai gambaran agar kalian nanti lebih paham. Ya, mau sebentar. Nah, sembari kalian menyimak, Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu perwakilan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Sebanyak-banyaknya sebisa kalian menangkap video tersebut. Sudah siap? Ya. Ini durasinya sangat singkat sekali, jadi kalian harus benar-benar menyimak ya. Kalian catat apa saja yang kalian dapatkan di dalam video ini ya. Oke? Oke, Bu. Iya, makanya catat hal yang bisa kalian catat sebisa kalian. Informasi penting. Kemajuan dari Bani Umayyah nih ya, tentunya tadi di awal Ibu sudah menjelaskan di sini terjadi berbagai macam perluasan wilayah.
Oke, sudah mendapatkan informasinya masing-masing ya. Ya, nanti itu bisa dikumpulkan di dalam pembelajaran. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan metode pembelajaran indeks knowledge. Ini dimana untuk mengetes ya, sebagai evaluasi bagi kalian seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Di sini ada dua macam kartu. Yang pertama ada kartu mengenai soal dan kedua jawabannya. Nanti yang mendapat, nanti di sini juga sudah ada nomornya, jadi nanti urut ya, kalian membacakan dari nomor 1 sampai nomor 5, dan juga nanti yang mendapatkan jawabannya harus itu ya, yang menyatakan. Cukup di tempat saja. Dan sudah ibu bagikan ya. Silakan yang mendapat pertanyaan yang pertama siapa, mohon dibacakan. Siapa pendiri Daulah Umayyah di Damaskus? Nah, siapakah pendiri Daulah Umayyah di Damaskus? Ayo, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul ya. Soal yang nomor 2. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa apa? Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. ya, Umar bin Abdul Aziz. Siapakah pendiri Daulah Umayyah di Andalusia? Ya, betul. Kemudian yang nomor 4. Seorang ahli kedokteran pada masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. ya, Abu Al-Qasim. Bukti kemajuan dalam perkembangan pengetahuan pada masa Bani Umayyah adalah Universitas Cordoba yang memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 buku. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah ini terbagi ke dalam 2 periode. Yang pertama ada di mana? Kota Damaskus ya. Dengan pendirinya siapa? Muawiyah. Yang kedua di Andalus ya. Dengan pendirinya siapa? Al-Jamil ya. Kemudian bukti nyata dari adanya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan dari Daulah Bani Umayyah sendiri apa? Seperti tadi ya, dibacakan Mbak. Ya, seperti dibangunnya Universitas Cordoba, masjid-masjid, kemudian Universitas Cordoba tersebut juga memiliki koleksi buku. Oke, yang terakhir dari Ibu. Terakhir. Iya. Ya. Bisa dibacakan Mas Arfani. Sejarah tidak harus dilupakan, sejarah juga tidak harus dikenal. Sejarah memang perlu diingat, hidup memang kadang melelahkan, manusia juga kadang meremehkan. Tapi hal tersebut jangan sampai melunturkan semangat. Ingat ya, sejarah memang sangat perlu diingat karena itu sebagai bahan referensi kita ya untuk semakin melangkah maju. Kemudian kita juga harus terus semangat. Ya, sekian dari Ibu.
sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Silakan berdoa bersama-sama membaca surat Al-Asr. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai materi apa? Nikah. Oh, menikah. Berarti kemudian kemenangan dan juga Ibu mohon pada kalian tolong dibaca ya bukunya biar nanti kalian lebih bisa memahami. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon